Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Al-Hajj ayat 8. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. Ya. Allah berfirman, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi. Dan ada di antara manusia yang berdebat tentang Allah tanpa ilmu. Ada di antara manusia yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Apalagi kalau berbicara tentang Allah itu bab akidah, harus berdasarkan ilmu. Dan maksud ilmu di sini adalah harus ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Sebagaimana kita ketahui, Allah telah menjelaskan tentang dirinya dalam Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'u biha. Allah mempunyai nama-nama yang bagus dan berdoalah dengan nama Allah yang bagus tersebut. Allah telah menjelaskan dirinya dalam Asmaul Husna yang jumlahnya 99. Nah, kalau ada yang bertanya bagaimana kita memahami tentang Allah, maka pelajarilah Asmaul Husna. Ada dari Asmaul Husna kita tahu di antaranya apa? Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa buktinya Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kita? Ya, apa di antaranya? Ya, apa buktinya Allah sangat sayang kepada kita? Bukti Allah sayang kepada kita, ya, Allah berusaha, Allah ya selalu menunjukkan kasih sayangnya dengan cara Allah berikan kepada hamba-hambanya keutamaan. Allah berikan kepada hambanya berlipat-lipat ganda pahala. Tujuannya untuk apa? Agar hamba-hamba Allah itu masuk surga. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ketika Allah berfirman kepada malaikat pencatat amal manusia,
yaitu malaikat malaikat apa? Raqibun atidun. Allah berfirman, "Idza arada 'abdi ay ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha." Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu sebagai sebuah dosa hingga dia mengamalkannya. Fa idza 'amilaha, apabila dia mengamalkannya, faktubuha bimisliha, maka catatlah satu dosa seperti perbuatan jahatnya itu. Fa idza taraka min ajli, tetapi apabila hambaku ini tidak jadi berniat berbuat jahat tapi tidak jadi mengamalkan, ya, karena takut kepada Allah, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Wa idza arada 'abdi ay ya'mala hasanatan, tetapi apabila hambaku, kata Allah, berniat berbuat baik, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala, satu kebaikan. Nah, jadi tadi kalau berniat jahat tidak catat. Nah, kalau berniat baik dicatat satu dosa. Fa idza amilaha, apabila niat baik kemudian diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha lahu bi asri amsalha ila sam'ihi mi'ah, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Itu artinya apa? Allah ingin kita masuk surga. Kenapa Allah ingin kita masuk surga? Karena Allah sayang sama kita. Paham ya? Karena Allah sayang kepada kita. Nah, juga kita mengetahui Allah itu Maha Pengampun. Dari mana kita ketahui Allah itu Maha Pengampun? Nah, Allah mempunyai sifat Ghaffar, pengampun. Allah mempunyai sifat Ghafir, Ghaffar, Maha pengampun. Ya. Apalah buktinya Allah Maha Pengampun? Di antaranya adalah sebagaimana sering saya sampaikan, ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Artinya apa? Selagi nyawa kita sampai di tenggorokan, sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan dan kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampunkan. Berarti Allah Maha Pengampun. Selagi nyawa belum sampai di tenggorokan, walaupun kita berbuat salah beribu-ribu kali, Allah tetap akan mengampunkan selagi kita mohon ampun sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Nah, itu artinya apa? Allah Maha Pengampun. Berbeda dengan manusia. Manusia kita minta maaf sekali dimaafkan, 2 kali dimaafkan, 3 kali mana ada lagi? Nah, juga sebagaimana kata Rasulullah dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya ada seorang laki-laki, la ya'malu amalan min ahlin nar fima yubdul linnas, dia beramal dengan amalan penduduk neraka sebagaimana dilihat oleh manusia. Banyak kali dosanya dia. Tapi kata Rasulullah, wa huwa min ahlil jannah, sesungguhnya dia penghuni surga. Kenapa? Karena dia bertobat sebelum mati, sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Nah, makanya Allah Maha Mengampun. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Dari mana kita ketahui itu? Dari Asmaul Husna, dari ilmu. Jadi kita jangan berbicara tanpa ilmu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu, ya, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Apalagi berbicara tentang Allah. Nah, ini kadang-kadang kita salah paham terhadap Allah. Kita menduga-duga terhadap Allah. Enggak boleh.
Seringkali kadang-kadang kita ketika banyak dosa kita beranggapan Allah tidak mungkin mengampunkan dosa. Padahal enggak seperti itu. Allah Maha Pengampun. Tidak boleh kita menduga-duga tanpa ilmu terhadap Allah. Lebih jauh lagi ada yang berbicara tentang Allah yang lebih parah itu tanpa ilmu mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Dikatakan apa? Allah ada di mana-mana. Allah bukan di mana-mana. Allah itu di langit. Apa dalam ayat surah Al-Mulk disebutkan? Amintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Amintum man fis samai ayyahsifa bikumul arda. Apakah kalian merasa aman dengan Allah yang ada di langit ketika Allah menjungkir balikkan bumi? Kemudian bumi itu berguncang hebat. Ya. Juga ketika Rasulullah pernah menanyakan seorang budak perempuan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak perempuan itu mengatakan, "Allahu fis sama." Allah di langit. Maka Nabi mengatakan bebaskan dia karena dia seorang muslimah. Jadi Allah itu di aras. Tsummastawa 'alal 'arsy. Allah itu di langit. Cuman jangan ditanya langit itu di mana. Paham ya? Langit itu yang jelas di atas. Sehingga ketika kita sujud apa kita baca? Apa artinya? Tinggi itu di atas atau di bawah? Tapi jangan kita katakan langit itu di sana, karena ketika bumi ini kan berputar. Kalau kita katakan di sana, ketika dia balik udah ke bawah. Kita meyakini saja Allah itu di langit. Allah itu di aras. Tapi di mana langit, di mana aras itu di luar ilmu kita. Jangan seperti kata orang wahdatul wujud, Allah ada di mana-mana. Bagaimana Allah di mana-mana? Pak lantas kemudian di kantong saya ada Allah. Enggak salah, Allah itu di aras. Cuma jangan ditanya aras itu di mana. Yang penting kita meyakini Allah itu maha tinggi. Tapi ilmu Allah itu dekat. Paham ya? Zat Allah yang berada di aras, tapi ilmu Allah itu dekat. Allah maha mendengar, maha dekat. Lebih dekat dari hewan tunggangan, leher hewan tunggangan, dekat, maha. Sebagaimana kata Rasulullah kepada seorang yang berzikir keras-keras. Nabi marah. Kata Rasulullah, "Ya ayuhan nas irba'u ala anfusikum." Wahai manusia, rendahkan suara kalian. Ya, karena dia berzikir halalna kabarna wa ala sautuna. Kami bertakbir, bertahlil, mengeraskan suara kami. Tapi kemudian ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba." Sesungguhnya kalian berzikir bukan zat yang peka, bukan zat yang tiada. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, dia maha mendengar lagi maha dekat. Itu bukan zatnya tapi ilmunya. Paham ya? Jadi Allah lebih dekat, sangat dekat kepada hambanya. Ya, bukan zatnya, ilmunya. Allah bahkan mengetahui apa yang ada di hati kita. Itu ilmunya, bukan Allah dekat dengan urat leher misalnya, bukan. Bahkan ada yang meyakini Allah itu bersatu dengan dalam dirinya, seperti keyakinan Ibnu Arabi Al-Hulul. Ya. Itu sesat dan menyesatkan. Allah enggak bersatu dengan makhluknya. Ya, cuman Allah maha dekat. Artinya apa? Allah, kemampuan Allah itu seperti kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Tapi bukan berarti Allah itu ada di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, bagaimana dengan di WC? Ada Allah enggak? Ya, kan itu. Nah, inilah ada pemahaman di Aceh juga, ada pemahaman seperti itu, pemahaman wahdatul wujud. Allah itu katanya tidak bertempat, Allah di mana-mana. Padahal kalau menurut ayat dan hadis, Allah itu di langit, di aras. Cuman jangan ditanya di mana
aras itu. Yang penting kita meyakini aras itu tinggi. Makanya ketika kita sujud, saat kita paling rendah, kita berdoa Subhana rabbiyal a'la. Ini berbicara tentang Allah, tidak boleh mengada-ngada. Seperti kita meyakini Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Kuat. Yang tidak boleh terjebak kepada syirik kita adalah menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini hati-hati. Contoh begini, kita meyakini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lantas kita bilang kasih Allah itu, sayangnya Allah itu seperti kasih sayang suami kepada istrinya. Syirik kita, di mana letak syiriknya? Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Enggak boleh. Walaupun sama-sama mempunyai sifat itu, tapi tidak boleh kita samakan. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Allah Maha Pengasih, penyayang kepada kita. Buktinya apa? Diberikan kita segala fasilitas di dunia ini tanpa bayar. Cuma manusia yang minta bayar kan? Allah ciptakan air gratis, datang manusia jual air. Allah ciptakan udara gratis, datang kita suatu saat juga harus bayar. Nah itu udahlah. Sayang kali Allah sama kita, disediakan hutan untuk bisa kita makan daging, datang kita hancurkan hutan. Ya kan? Kita sendiri yang merusaknya. Pada Allah telah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ya peruntukkan untuk manusia apapun yang ada di bumi ini, tapi kadang-kadang kita rusak. Makanya Allah mengatakan wala tufsidu fil ard, jangan kamu membuat kerusakan di muka bumi. Padahal kalau kita betul-betul menjaga bumi, menjadi khalifah, enggak ada di antara manusia yang sengsara, semuanya makmur. Tapi karena kita rusak hutan. Keuntungannya untuk satu orang, hancur jutaan orang. Ya kan? Dirusak hutan. Yang untung siapa? Satu orang, bos toke mengambil keuntungan dari membabat hutan. Yang hancur, yang kena banjir jutaan orang. Nah, itu karena rakusnya manusia. Ya kan? Tuh. Jadi dalam ayat ini dikatakan apa? Wa minan nas, dan di antara manusia apa? Mayujadilu fillah, ada yang berbicara tentang Allah bighairi ilmin, tidak punya ilmu, tanpa ilmu. Makanya harus kita paham betul. Jadi para sahabat itu memahami Allah itu bukan dengan sifat 20, jangan salah. Ya, para sahabat memahami Allah dengan Asmaul Husna. Kenapa bukan dengan sifat 20? Karena belum lahir. Belum ada saat itu. Sifat 20 yang wajib bagi Allah, sebagaimana pemahaman dalam akidah Asy'ariyah, sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 jaiz, sehingga itu diciptakan 400 tahun ketika Nabi tidak ada. Nah, ketika muncul Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah ini, makanya kalau orang mengatakan kalau enggak hafal sifat 20 sesat, bagaimana dengan sahabat yang memang enggak hafal? Kenapa enggak hafal? Karena belum ada. Nah, para sahabat memahaminya bukan dengan sifat 20, tapi dengan Asmaul. Bukan berarti sifat 20 itu salah, bukan bab salah atau benar. Belum ada barangnya. Paham ya? Ini kadang-kadang kita lebay. Kalau enggak hafal sifat 20 sudah dikatakan sesat. Padahal jangan kita bilang sesat. Sifat 20 itu tidak salah. Apa saja sifat 20? Wujud ada. Siapa bilang Allah enggak ada? Apa lagi? Wujud qidam. Apa arti qidam? Ayo tahu. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hadits. Itu semuanya benar. Ya terserahlah, kita bukan mengatakan salah, tapi pembagian seperti itu belum ada. Di masa sahabat belum ada. Kita bukan mengatakan salah, cuman ada orang kalau enggak hafal sifat 20 katanya sesat. Bagaimana dengan orang yang hanya memahami Asmaul Husna tapi enggak memahami sifat 20? Ya enggak apa-apa. Ya. Wujud qidam baqa.
Iradah, kudrah. Apa lagi? Ayah. Wujud ada, qidam. Baqa. Ibu-ibu hafal? Bagus, artinya bagus. Saya bukan mengatakan tidak bagus, bagus artinya. Sekedar untuk ilmu boleh. Untuk juga untuk menguatkan akidah boleh. Tapi kalau mengatakan tidak hafal 20 itu sesat, itu keliru. Berlebihan maksudnya. Berlebihan ya. Tapi memahami sifat 20 untuk menguatkan akidah silakan. Cuman para sahabat bahkan mazhab imam mazhab seperti Imam Syafi'i itu memahami Allah itu dengan asmaul husna. Nah, ini yang harus kita fahami. Ya. Walahudan, dan tidak mendapat petunjuk. Dan di antara manusia itu berdebat tentang Allah tanpa ilmu dan tanpa petunjuk. Hudan itu ada dua, masih ingat dulu Bob, saya jelaskan. Hidayah itu hudan atau hidayah itu ada dua. Pertama disebut hidayah apa? Hidayah itu ada dua. Pertama hidayah apa disebut? Pertama hidayah irsyad. Yang kedua hidayah taufik. Apa itu hidayah irsyad? Apa bedanya dengan hidayah taufik? Itu hudan ya, hudan itu hidayah. Ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Apa itu hidayah irsyad? Artinya petunjuk sama-sama. Irsyad. Hidayah irsyad itu adalah ya, hidayah kan artinya petunjuk. Hidayah irsyad itu adalah hidayah yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Kalau hidayah taufik, hidayah hanya milik Allah, hak Allah, bukan hak hambanya. Contoh gini, ketika seorang suami bilang kepada istrinya, adindaku, ya, gimana bilang? Apa dia bilang tadi? Adindaku, pakailah jilbab. Nah, itu hidayah apa? Hidayah taufik atau hidayah irsyad? Irsyad. Tapi terbukakah pintu hati istrinya memakai jilbab atau tidak? Itu hidayah taufik. Paham ya? Makanya kalau kita berdakwah, kita tidak cukup hanya hidayah irsyad. Misalnya contoh, kita bilang sama istri, gimana? Adindaku tadi ya, adindaku atau permasuriku. Adindaku ya, adindaku pakailah jilbab. Itu hidayah apa tadi? Irsyad. Nah, untuk mendapatkan hidayah taufik kita berdoa pada Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu hati istriku agar dia mau pakai. Itu dia. Demikian juga kita sama anak. Kita kadang-kadang hidayah irsyad aja, tapi jarang kita berdoa pada Allah, ya Allah, bukakanlah pintu hati anak-anakku agar mereka menerima nasihat-nasihat dariku. Karena hidayah taufik itu milik Allah. Makanya kita tulis surat, apa kita tulis di bawahnya? Billahi taufik wal hidayah. Karena taufik itu milik Allah. Laisa alaika hudahu walakinallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada mereka, Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Ini maksudnya hidayah taufik. Ya, makanya kan kenapa ada orang kadang-kadang capek kita nasihati, kita ambil mic toa itu kita taruh telinganya ya untuk mendengarkan azan, makin enak dia tidur. Kenapa? Enggak ada hidayah taufik dari dia. Ini sudah khatamallahu ala. Makanya untuk mendapatkan hidayah taufik itu harus berdoa. Kita enggak cukup hanya menyampaikan saja. Kadang-kadang kita sampaikan makin sok-sokan dia, makin membangkang dia, makin sering kita nasihati, makin enggak mau dia. Maka berdoa aja, ya Allah, bukakanlah pintu hati anakku. Ya Allah, bukakanlah hati istriku, mepep saja 24 jam misalnya. Ya Allah, bukakanlah hati suamiku, asyik main ngopi aja di warung kopi, enggak teringat anak istri dia, misalnya. Karena kita nasihati udah enggak mempan. Dinasihati sudah enggak mempan. Masuk telinga kiri, keluar lewat hidung. Itu.
Nah, itu makanya kita harus memahami hidayah itu ada dua. Pertama, hidayah irsyad. Yang kedua, hidayah taufik. Apa bedanya tadi? Hak Allah. Nah, untuk melaksanakan hidayah irsyad itu dengan dakwah. Tapi untuk mendapatkan hidayah taufik dengan doa. Nah, itu bedanya. Ya, bila perlu kalau kita mendakwahkan, meminta hidayah taufik kepada istri kita keraskan sikit biar dia dengar. Ya Allah, bukakanlah hati pintu istriku yang bandel ini agar dia mau bangun salat tahajud. Ya, capek suaminya, ya, congkel sana congkel pakai linggis enggak bangun-bangun gitu. Kita lanjutkan ya. Wala kitabim munir, dan orang-orang yang berdebat, berbicara tentang Allah tanpa ilmu tadi, tanpa hidayah dan tanpa bimbingan kitab suci, kitab yang bercahaya, maksudnya Al-Qur'an. Ya, jadi mereka hanya berdasarkan prasangka saja, dugaan saja. Nah, sehingga Nabi dalam hal ini mengatakan wa iyyakum waddanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jangan kalian berprasangka, karena prasangka itu seburuk-buruknya perkataan. Harus jelas dalilnya, jangan berprasangka. Paham ya? Harus jelas dalilnya. Nah, kita sekali berprasangka Allah nggak akan ampunkan dosaku ini, berat kali dosaku. Padahal Allah nggak sayang sama saya ini. Saya rajin salat nggak laku-laku dagangan. Kita bilang Allah nggak sayang. Padahal kadang-kadang Allah ingin nguji kita. Karena dalam satu hadis yang sahih disebutkan, ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan lainnya. Kata Nabi, inna idamal jaza ma'a idamil bala. Inna idamal jazai ma'a idamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Apa maksudnya ini? Sesungguhnya besarnya pahala tergantung pada besarnya cobaan. Innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, jika mencintai suatu kaum, ibtalahum, kadang-kadang Allah menguji kaum tersebut. Ternyata segala bentuk ujian dari Allah, namanya ujian itu kan penderitaan. Umumnya kan penderitaan, walaupun ada juga ujian dalam bentuk kesenangan. Itu ternyata Allah bukan benci tapi sayang. Kenapa? Kenapa Allah sayang sama kita tapi diuji dengan berbagai macam musibah? Nah, seperti hadis tadi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah menguji kaum tersebut. Kenapa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Nah. Kemudian wa man radiya, barang siapa yang redha terhadap ujian dari Allah, falahu redha, maka Allah pun redha pada dia. Wa man sakhita, tapi apabila hambaku itu marah, diuji oleh Allah, falahu sakat, maka Allah pun marah pada dia. Padahal tadinya Allah menguji karena sayang. Kenapa Allah sayang sama kita kok diberikan penderitaan? Kenapa? Biar kita selalu ingat Allah. Tapi kurang tepat jawabannya. Tapi baguslah asal ada suara. Kenapa? Karena Allah ingin kita masuk surga. Tapi dengan amalan gak cukup tiketnya. Allah ingin masuk kita karena sayangnya Allah. Allah ingin kita masuk. Tapi dengan amalan yang kita kumpulkan gak cukup. Maka diuji. Ketika kita diuji, bersabar, apa yang terjadi? Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah, kata Rasulullah. Senantiasa bala menimpa seorang mukmin dan mukminah. Bala itu tadi apa? Ujian kan?
fi nafsihi, di mana bala itu menimpa dirinya. Menimpa diri maksudnya apa? Sakit, tiba-tiba sudah kolesterol, asam urat, darah tinggi, ya. Kemudian apa? Stadium 2, 3, ya. Wa waladihi, atau musibah itu menimpa anak-anaknya atau keluarganya. Wa mali, atau musibah itu menimpa hartanya. Apa maksud menimpa hartanya? Baru kemarin beli apa, Bu? Beli mobil. Baru sempat dielus 3 kali, 4 kali, tiba-tiba pagi-pagi sudah hilang. Hatta yalqallah, hingga orang yang terus-menerus apa tadi? Diberi ujian oleh Allah. Hatta yalqallah, hingga dia bertemu dengan Allah. Apa maksud bertemu dengan Allah? Mati, meninggalnya. Wa ma alaihi khati'atun, tidak ada dosa lagi sedikit pun. Ketika tidak ada dosa lagi, kemana? Bukankah Allah ingin kita masuk? Kalau nggak diuji nggak masuk surga kita. Kenapa dosanya banyak? Ternyata dengan kita diuji oleh Allah, bersabar, dosanya hangus. Makanya juga Nabi mengatakan, ya, ma min muslim yushaku syokatan fama faqaha, tidaklah seorang muslim mendapat musibah terinjak duri atau lebih rendah dari terinjak duri. Apa musibah lebih rendah dari terinjak duri? Mungkin kesenggol ini aja. Makanya jangan menyumpah tersenggol ini. Kita kadang-kadang tersenggol nyumpah nih, kurang ajar, meja, marah pula sama meja. Tapi sabar. Ma min muslim yushaku syokatan fama faqaha, tidaklah seorang muslim terinjak duri dia atau lebih rendah dari terinjak duri, tapi dia bersabar. Illa kutiba lahu biha darajatun wa muhiyat anhu biha khati'atun. Karena tadi bersabar apa? Terinjak duri, maka Allah angkat 1 derajat, Allah hapus 1 dosa. Itu karena bersabar terinjak duri. Makanya maunya kita tes, kita taruh duri situ. Kita lihat mana orang sabar. Kira-kira kalau terinjak duri, orang yang sabar bilang apa? Kalau ibu-ibu terinjak duri, saya taruh duri situ, bilang apa? Mana ada? Siapa nih kurang ajar nih? Ustaz Herman nih taruh nih. Jadi Ustaz ini mungkin termasuk orang yang sabar juga. Dia kan kemarin saya yang bisa bukan. Jadi dia bilang sama orang lain, ini hasil kerja Pak Mansur celengan ini. Karena saya nggak ada sih. Memang saya kalau udah bilang Pak Mansur rasanya itu berbilang Ustaz kan. Ala Pak Mansur mati Pak Mansur aja kalian ketakutan kalian kan saya bilang. Ketakutan kalian kan, tapi saya nggak mati saya. Pak Mansur itu kayak mana maksudnya? Saya bukan nggak menerima, kita menerima takdir Allah semuanya. Nggak bisa kita bilang nggak terima. Tapi kalau orang udah bilang kayak gitu, rasanya emosi saya itu kan masih kayak apa Ustaznya? Udah bisa menerima. Bukan kita marah, maksudnya kenapa begitu sadisnya mereka, itu yang pertanyaan saya sampai sekarang ini. Itu termasuk nggak sabar ya Ustaz? Ya nggak sabar. Harus sabar, ikhlaskanlah. Sehingga Pak Mansur, oh aku punya istri memang the best, sabar. Bangga dia. Walaupun Pak Mansur itu ketika meninggalnya nggak ada yang datang atau beberapa orang takut mati kena COVID, tapi Masya Allah istriku sabar. Udahlah, masa lalu jadi sejarah. Apa? Iya, karena COVID kan. Makanya harus maklum. Nanti suatu saat di akhirat itu nanti Allah kasih tahu. Memang sekarang belum tahu. Istriku ternyata. Kita gini Ustaz, kenapa dengan hal yang kayak itu ditakutin? Yang seperti kamu memberi dia nafas itu kenapa mereka yakin dengan hal-hal yang kayak gitu? Kalau misalnya itu memang satu yang membahayakan, mungkin semua orang nggak ada yang hidup lagi. Kenapa itu sentuh mati terus, begitu dia mati terus, gampang kan matinya. Padahal belum nafsu dari kata mau diminta. Setiap manusia telah ditentukan ajalnya, itu Ustaz artinya. Iya. Sabar Bu. Nah kita lanjutkan ya. Ya Ustaz. Ya udahlah. Yang lalu kata orang bijak ya. Ini bukan saya bilang. Ini bukan hadis. Kata orang bijak. Yang lalu itu history. Apa history? Sejarah. Masa sekarang adalah anugerah. Jadi masa akan datang itu cita-cita. Coba ulang lagi tadi. Masa lalu sejarah. Masa sekarang anugerah. Nikmati saja. Masa depan cita-cita.
Jangan masa lalu mempengaruhi kita, jangan masa depan mempengaruhi kita sehingga hilang anugerah. Nikmati saja hari ini. Ini kadang-kadang kita dikejar, dihantui masa lalu atau ditakuti masa depan. Sehingga masa sekarang jadi terlupakan. Sedang enak-enak makan sate, padahal anugerah tuh. Teringat masa lalu atau teringat masa depan. Ini kayak mana nih, aku nggak ada biaya kuliah anak-anak. Padahal sedang makan, dan nggak enak makan sate. Hilang selera, paham ya? Nah, iyalah. Kita lanjut ya. Nah, udah habis. Yang satu lagi belum start. Nah, oh ya. Sania itfihi. Nah, ini maksudnya apa? Mereka itu berbaring dengan lambung kanan. Ini maksudnya kinayah ya. Artinya begitu ringannya orang-orang yang memperolok-olok agama, para setan. Ingat ya, setan itu bukan hanya dari bangsa jin. Setan itu juga ada dari kalangan bangsa manusia. Apa dalilnya? Surat Al-An'am ayat 112. Coba ibu buka surat Al-An'am ayat 100. Itu ya juga. Coba buka lagi surat Al-An'am ayat 112. Ya, Al-An'am ayat 112. Ada? Ya. Itulah Allah Tuhan kamu. Al-An'am 112. Bukan wa kadzalika. Nah. Nah. Ya. Itu kan? Itu dia. Nah, yang paling berat kita hadapi adalah setan dari kalangan manusia. Kenapa? Karena dia bersama kita. Nah, itu ringan aja dia menggoda kita. Ya. Begitu mudahnya. Banyak orang begitu mudahnya menyesatkan kita. Ya. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh. Musuh tiap-tiap nabi berarti musuh juga umatnya. Ya kan? Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan tiap-tiap nabi ada musuh. Siapa musuh tiap-tiap nabi? Setan-setan dari jenis manusia dan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zurufal qawli ghurura. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Nah, membisikkan mudah aja, membisikkan. Ya, mudah sekali sambil berbaring kan, goda-godain manusia sambil baring-baring. Ya, enggak usah ngaji hari ini ya, enggak usah salat hari ini. Sambil baring dengan lambung kanan tuh biasa, begitu mudahnya. Bisikan. Nah, apa tugas setan itu? Coba buka Fatir ayat 6. Fatir ayat 6. Tadi kan disebutkan ada setan dari jenis manusia dan jin. Nah, sekarang apa tugas setan itu? Termasuk setan dari jenis manusia, apa tugasnya? Itu Fatir ayat 6. Coba lihat. Fatir ayat 6. Nah, apa tugas setan itu? Mengajak manusia masuk neraka yang menyala-nyala, ya kan? Inna syetana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Termasuk setan dari jenis manusia. Inna syetana lakum aduun fattakhiduhu aduan. Innama yad'u hisbahu
liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu, maka jadikanlah ia musuh. Sesungguhnya setan itu mengajak orang-orang yang bisa dipengaruhinya untuk kemana? Masuk surga atau masuk neraka? Kayaknya itu teman-teman kita dari jenis manusia sambil golek-golek, alah nggak usah kamu salat, ayo kita pergi ke karaoke, ayo kita pergi joget-joget kemana? Tidur aja ada tempat tidur. Nah itu dia. Ya, nah itu dia. Ya, jadi sambil berbaring di tempat tidur, yudilluka an sabilillah, liyudilla an sabilillah. Mereka menyesatkan dari jalan Allah. Siapa yang menyesatkan dari jalan dari Allah? Setan. Dari jenis manusia dan jin. Kalau jenis manusia itu tadi bisik-bisikan. Kalau dari jenis jin bagaimana membisikkan kita? Itu tadi alladzi waswisu fi. Itu di antara jin korin. Jin korin tuh. Jadi kalau dia bisikkan bukan Jangan dilayani. Nah, jangan dilayani. Enggak. Karena bukan kita. Kalau kita layani ya terpengaruh kita. Misalnya dibilang kan, mana ada Tuhan itu banyak. Enggak usah layani. Macam-macam lah. Enggak usah. Karena itu jin. Enggak. Kan tadi sudah ada hadisnya. Kita saja berniat jahat itu belum dicap. Wa idza arada 'abdi ay ya'mala sayi'atan fala yaktubuha hatta ya'malaha. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengamalkannya. Apalagi ini bukan kita, tapi jin korin. Wa ma minkum li ahadin illa wukila qarinuhu minasyaitan, kata Rasulullah. Tidaklah seorang pun di antara kalian melainkan kalian akan ditemani oleh qarin dari jenis setan dalam dirinya. Dia jin qarin itu memang hidup di dalam tubuh manusia. Tugasnya dia dikirim oleh iblis, alladzi waswisu fi, membisik-bisikkan, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itulah diarahkannya kita, dibisikkannya kita. Jangan dilayani. Kalau kita layani berarti kita sudah terpengaruh. Misalnya tiba-tiba kan ada aja bisikan ketika melihat orang, ada aja bisikan negatif. Enggak usah layani, itu bukan kita. Kalau kita terpengaruh, kalau kita ini merasa ini berarti kita sudah terpengaruh. Ada teman saya dulu ya. Dia sebentar-bentar dibisik dalam tubuhnya, dalam di hatinya. Allah itu dua, Allah itu dua. Seringkali dia bilang kulullahu ahad, kulullahu. Dia layani sampai kayak orang gila dia. Dokter dia bilang kulullahu ahad. Kenapa? Dalam hatinya dibisikkan. Waktu dia bilang kulullahu ahad, Allah itu satu, dibisik dia, mana ada, Allah itu banyak. Tuh. Makanya jangan dilayani. Karena dalam tubuh kita itu ada jin korin. Bahkan Rasulullah juga punya jin korin. Sampai Aisyah bertanya, apakah engkau juga punya jin korin? Iya, aku punya. Cuman kata Rasulullah, ya, jin korinku, Allah menolongku, ya, sehingga ya jin korinku fa aslama wala ta'muruni illa bi khairin, sehingga jin korinku masuk Islam, tidak membisikkan kepadaku kecuali kebaikan. Tapi jin korin selain jin korin Nabi itu kerjanya memang menggoda manusia. Memang dia hidup. Makanya ketika seseorang meninggal, jin korinnya itu kan nggak punya rumah lagi, maka dia masuk ke tubuh orang, maka mengakulah dia orang yang meninggal itu. Padahal jin korin yang tinggal di rumah orang yang meninggal itu, dia karena hidupnya dari kecil, dari bayi sampai meninggal, maka dia kayak duplikat dia. Dia hafal teman-temannya, bahkan tulisannya, dia mengaku si fulan. Akhirnya karena akidah kita lemah, kita pikir itu orang-orang mati. Orang yang mati itu sudah masuk sini, sudah terpengaruh kita. Padahal itu jin korin yang tinggal di tubuh orang meninggal itu. Buktinya apa? Ketika kita bacakan ayat Al-Quran menjerit-jerit dia. Apakah orang yang masih hidup tadi takut pada Al-Quran? Nah, makanya hati-hati dengan muslihat setan. Itu jin korin. Kadang-kadang mengaku ibu kita segala macam untuk menipu kita. Padahal jin korin yang tinggal di tubuh ibu kita. Jangan itu mimpi, itu hati-hati. Kadang-kadang setan juga masuk melalui mimpi.
Makanya kita sebagai orang beriman ini, sumber ajaran agama cuma dua, Al-Quran dan bukan mimpi. Jangan mempengaruhi kita mimpi. Kalau kita peturutkan, bisa gila kita. Mimpi itu bukan bunga tidur, Ustaz. Masuk bunga tidur. Saya pernah masuk ke vihara ini. Waktu saya dulu ngambil mata kuliah perbandingan anggaba di Pasca Sarjana dulu tahun 2000-an. Jadi begitu saya masuk itu ada buku rupanya tafsir mimpi. Tiap malam ada tafsirnya. Rupanya tafsir itu mimpi itu ajaran mereka, ajaran agama Buddha itu. Kalau mimpi ini rupanya tafsir mimpi itu ajaran semuanya ada. Kalau mimpi ini tafsirnya semuanya. Nah, itulah akibatnya kita dulu dipengaruhi oleh kerajaan Majapahit dulu kan. Masih terbawa-bawa. Makanya supaya selamat, jangan mempengaruhi kita mimpi itu. Kadang-kadang juga setan itu memanfaatkan mimpi. Tapi biasanya memang mimpi itu karena pengaruh kejiwaan kita. Contoh gini, ketika kita sesak pipis, kita mimpi seolah-olah pipis itu enggak? Kita sesak pipis. Nah, mimpi kita seolah kita jalan-jalan di pinggir sungai, tiba-tiba kita pipis, pagi-pagi kita lihat udah basah. Itu memang terbawa. Memang begitulah namanya itu kejiwaan. Kalau kita rindu kali sama suami kita, tiba-tiba udah mimpi, itu karena kejiwaan. Jadi jangan beranggapan suami saya pulang tadi malam masuk ke alam mimpi saya. Jangan. Enggak pernah mimpinya, Ustaz? Enggak pernah mimpi? Enggak pernah mimpi ya. Itu itu lain, itu sudah levelnya nabi ya. Udah wahyu, beda, nggak sama dengan mimpi. Itu sudah lain ya. Kita lanjutkan sedikit lagi Bu ya. Sudah hampir. Jadi lahu fid dunya khisyun wa nudhiquhu yaumal qiyamah adzabal hariq. Nah, orang yang seperti ini yang menjadi setan tadi, kerjanya menggoda manusia yang lain, itu hidup di dunia hina dan di akhirat nanti akan merasakan azab yang membakar. Ya. Akan merasakan azab yang membakar. Bahkan ya ketika dibangkitkan pada hari kiamat itu akan gelap. Abdil mundurumatu yaumal qiyamah. Dalim itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. InsyaAllah karena sudah azan. Sampai di mana berarti pengajian kita? 8-9 hari ini. Pada pertemuan yang akan datang InsyaAllah 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.